Tuh. Kenapa tidak tikus misalnya? Nah, itu ada rahasianya tuh. Nah, kelompok unta ini, lalu kemudian kami minta coba riset unta. Kesimpulannya apa? Ternyata satu unta kakinya dua, yang dua lagi itu tangannya. Dua unta punya selaput di matanya, seperti kacamata begini. Itu khusus melindungi matanya kalau terjadi badai di padang pasir, badai pasir, itu bisa lewat saja walaupun ada badai itu. Ya, karena matanya langsung dilindungi. Makanya disebut oleh orang Arab dengan safinatus sakhra, kendaraan khusus padang pasir. Ketiga, dia punya tembolok gitu, satu ruang yang bisa menampung air, jadi bisa minum, disimpan tuh dalam tempat khususnya, bisa tahan 1-3 bulan tidak minum. Unta. Dan unta sangat sensitif. Unta betina induknya sangat sayang kepada anak-anaknya. Jadi kalau musim panas itu, musim panas, anaknya mau minum, itu ibunya bisa masuk dulu ke tempat air itu, lalu kemudian ibunya masuk ke situ, direndam airnya supaya kadar panasnya itu bisa rendah, baru anaknya minum. Unta saking sensitifnya itu akan mengikuti pola tuannya. Kalau kasar untanya ikut kasar, kalau lembut untanya ikut lembut. Bahkan kalau sudah nempel dengan tuannya, tinggal dikasih irama dalam syair-syair yang dibacakan, maka dia akan mengikuti kecepatan unta itu kepada irama syair yang disampaikan. Di orang Arab dulu kalau jalan pakai unta, kalau jalannya pengen ringan, pelan, dia menggunakan metode tawil namanya. Nanti ada 16 formula disebut dengan bahar. Ada bahar tawil. Tawilun lahu dunal bukhuri fadailu, fa'ulun mafa'ilun, fa'ulun mafa'ilu. Kifa nabki min dhikra habibin wa manzili, bisaqtil liwa bainad dakhuli fahawmali. Untanya santai, 10 km per jam. Tapi kalau mau buru-buru, dia menggunakan metode rojaz. Apalagi rojaz muzdawaj. Mustafilun, 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 mustafilun. Sautus safiril bulbuli, hayyaja qalbi thamili, al-ma'u wa zahru ma zahril lahdhul muqali. Fa anta ya sayyidali wa sayyidi wa maulali, fakam tayammuni ghazayyinun uqayqali, qataftuhu min wajnatin min fi'li hadha ar-rajuli. Faqala la 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 faqad ghada muharwili, wa wal walad wali wa illali, faqultu la tuwalwili, fabayyinu lu'ali. Qalat law hina kadha in hadha dhul muqali, kahatan ka qailali tattabuli. 40 km per jam tuh. Nah, nanti kelak di masa-masa keislaman, itu rumus-rumus ini dialihkan kepada pengetahuan. Misal yang kedua tadi rojaz muzdawaj dipakai nanti jadi formula alfiyah. Alfiyahnya Ibnu Malik itu menggunakan rojaz muzdawaj. Kalamuna lafdhun mufidun kastaqim wasmun wa fi'lun thumma harfunil kalim wahiduhu kalimatun wal qawlu am wa kilmatun biha kalamun qad yu'am, dan seterusnya. Ya. Nah, jadi nazara itu artinya meriset, melihat, menganalisis. Siswa yang baik sebelum memulai petualangan pencarian ilmunya, kata Syekh Hashim, pertama yang dilakukan adalah menentukan guru dulu. Nah, itu pun jangan ikut-ikutan, kebutuhannya apa. Misal level saya ingin baru memulai tahap-tahap awal menguatkan keislaman, ingin belajar sholat, masuknya bab fikih, maka cari pertama masjid-masjid misalnya ada guru-guru yang mengajarkan bab itu, lalu dilihat gurunya, lihat menguasai nggak bidangnya, paham nggak di bidangnya, pakar nggak di bidangnya. Awas ya, hati-hati. Ini penting nanti untuk menentukan menu apa yang kita dapatkan sesuai dengan pengajarnya. Jangan sampai kita belajar kemudian babnya tentang sholat, tapi gurunya tidak menguasai itu. Karena akan terjadi, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, nanti silakan dicek dalam Sahih Muslim. Ya, rangkaian nomor hadis dari 11 sampai 13. Itu menunjukkan satu peristiwa, sayati unasun
Akan tiba nanti satu masa Anda menemukan sekelompok orang yuhadditsunakum bima lam tasma'uhu wa la yasma'unahu aba'ukum iyyakum. Tuh, iyyakum, hati-hati tuh. Akan ada satu masa Anda menemukan sekelompok orang mudah sekali ia bicara tentang agama, bahkan dapat panggung buat konten ngajar, orang-orang datang, tapi apa yang disampaikan terkadang bikin kita bingung. Wah, ini materi benar nggak gitu? Tapi dia mampu merangkai kata-kata yang indah seperti benar, tapi bikin kita bingung. Ya, kata-kata indahnya itu nanti ada di Al-Baqarah di ayat 204. Wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yushhidullaha ala ma fi qalbihi wa huwa aladdul khisam. Ada sebagian orang nanti yang memiliki kemampuan retorika yang sangat menarik, kata-kata yang begitu cantik, ya. Dia berbicara tentang urusan dunia tapi dibungkus oleh jubah agama. Atau materi-materi tentang agama membawa nama Allah di dalamnya, tapi ada racun di dalamnya. Tuh, madu isinya racun, Bu. Bu bisa bingung itu, pilih di madu apa di racun? Nah ya, itu bercanda kalimatnya tuh, makin bingung, bahaya. Wa yushhidullaha ala ma fi qalbi. Semua agama itu sama katanya, menuju pada Tuhan yang sama, cuma caranya beda-beda. Tuh, yang nyampaikan ada gelarnya doktor, profesor, bikin bingung. Ya, dalam penelitian Pak Anies Malik Toha dalam disertasinya bagus sekali, ada buku beliau itu disimpulkan sebuah agama baru itu. Ada keyakinan baru yang menggabungkan punya pemahaman semua agama itu sama. Ya kalau sama ngapain kita pilih gitu? Ya. Hati-hati itu. Kata Nabi itu iyyakum wa iyyahum. Anda waspada, ya, dan jauhi orang-orang seperti itu. Waspada dari mereka dan jaga diri Anda, kata Nabi. Waspadalah, waspadalah. Yo. Nanti diurut tuh. Makanya kalau ngaji itu harus detil. Ngaji detil. Diurut, nanti di An-Nisa ayat 140 itu diberi contoh detilnya. Wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudhu fi haditsin ghairihi innakum idzam mithluhum innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Telah tetap ketentuan dalam Al-Qur'an, jika Anda mendengar ada orang-orang bicara tentang agama atau mengolok-olok agama, dia mengingkari ajaran-ajaran wahyu atau minimal mengolok-oloknya, fala taq'udu ma'ahum, jangan ramaikan majlisnya, jangan diviralkan, jangan disimak kontennya, ya, diamkan aja, nanti mati sendiri. Kalau nggak ada yang nyimak juga dia bosan sendiri. Nah ini malah diviralkan, dapat panggung akhirnya. Ya, jangan diikuti juga. Kalau ikut-ikut seminar seperti itu, ikut-ikut yang demikian, innakum idzam mithluhum, lama-lama nanti terbawa. Karena mungkin nanti ada ketidaksiapan logika, belum belajar logika. Ada ketidaksiapan menerima kata-kata yang begitu menarik, susunannya tidak siap. Kita mengingkari tapi nggak bisa jawab. Karena terlatih itu orang-orang demikian itu. Baik ya. Nah oleh karena itu penting yang pertama an yuqaddiman nazar. Hendaklah ia mendahulukan dulu pandangannya secara terukur untuk menentukan guru yang tepat sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan menu pengetahuannya. Jadi di sini juga bisa kita urutkan supaya belajar itu teratur. Tidak harus semua ada pengajian datang gitu ya, bagus saja untuk partisipasi, bagus, tapi kalau teratur itu lebih bagus ya. Saya sering mengatakan begini, kan masjid-masjid ini ada di wilayah-wilayah tertentu, misalnya ini ada komplek di sini
Di Al-Azhar ini, sana ada Al-Muhajirin, geser sana nanti ada Al-Ihsan, seberang sana ada As-Salam, dan seterusnya. Kalau bisa itu berkoordinasi, nanti tanya misalnya di komplek ini, warganya mau belajar apa? Jaka Permai ini mau belajar apa saja? Diusulkan ke DKM masjid, kami butuh ini, DKM menyusun. Dari susunan DKM ini dicarikan oleh DKM guru-guru yang terbaik sesuai dengan bidangnya masing-masing. Nah, itu nanti akan lebih solutif karena yang diajarkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang tinggal di situ. Selebihnya silahkan tabligh akbar, kajian-kajian umum. Kalau setiap masjid begitu, maka masjid akan memberikan solusi dari setiap persoalan yang dialami warga sekitarannya. Nah, dulu masjid seperti itu, tiap sekian ratus meter, 200 meter, 300 meter, 500 meter, itu ada masjid, ada imamnya, ada muftinya, disusun materi-materinya, dibantu masyarakatnya, setiap ada kesulitan, selesai masalahnya. Nah itu ya, jadi ini adab yang pertama. Kalau kita ingin mendapatkan menu pengetahuan yang baik, hendaklah kita bisa menyusun dan menentukan bagaimana kualifikasi guru yang baik. Wa yastakhirallaha. Adab yang kedua, ini bukan dua besar ya, turunan yang pertama tadi. Kalau sudah kira-kira kita punya kandidat, saya mau belajar sama Ustadz Adi nih misal, masukkan list satu. Nah, kata Syekh Hashim, nah ini sanadnya nanti kesini juga ya, nanti kita bacakan ini. Yang kedua, wa yastakhirallaha. Ada baiknya istikharah, minta petunjuk kepada Allah. Karena belajar ilmu agama itu beda dengan belajar ilmu-ilmu terapan duniawi. Ilmu dunia itu untuk mengasah ini fisik luar dengan akal, tapi agama adalah ilmu pedoman kehidupan yang mengendalikan jiwa. Jadi kalau jiwanya sakit, jiwanya salah, akalnya pasti salah. Di jiwa itu cuma dua Pak, Bu. Kalau bukan takwa, itu nafsu. Dorongan nafsunya disebut dengan fujur namanya. Quran surah 91 ayat 7-10, wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi cara kerjanya ini di dalam jiwa kita, nafas namanya. Ya, pembungkus nafas itu disebut kolbu. Ya, bagian luar dari kolbu disebut sodrun, jamaknya sudurun. Jadi kalau kita urutkan sodrun ini ada ruang cekung ya antara perut dengan dada bagian atas. Ini nahar, perutnya bottom, antara nahar dengan bottom itu ada sodr. Jelas? Ini sodrun, di dalamnya ada kalbu. Di dalam kalbu ada nafas. Di dalam nafas ada inti kehidupan namanya takwa dan fujur. Fujur sering kita kenal dengan nafsu. Nah, ini yang memberikan perintah kepada akal. Jadi akal itu tidak memerintahkan kita. Akal itu hanya, bahasa kerennya, mengkonstruksikan, merangkai perintah itu supaya cepat diteruskan ke fisik. Misal, di sini ada jiwa yang baik, takwa. Perintahnya baik, diperintahkan ke akal. Akal sampaikan supaya ini diteruskan dengan kata-kata yang lembut. Akal sepersekian milidetik itu disampaikan ke lisan, katakan. Tembus ke tangan jadi baik, tembus ke kaki jadi baik. Kalau sumbernya dari sini, dari takwa, maka semua yang sampai kepada akal itu akan diteruskan kepada fisik untuk melakukan tindakan yang baik. Nah, semuanya butuh asupan. Fisiknya butuh makan, ada menunya. Kalau salah makan, lemah. Walaupun orang baik, tapi lemah fisiknya, tidak akan menjalani fungsi kehidupan dengan baik. Akal juga punya nutrisinya. Belajar, membaca, mendalami pengetahuan. Fisiknya kuat, tapi ininya lemah, maka akan berpengaruh kepada keadaan fisik. Lemah akal itu kerja fisiknya lebih berat Bapak Ibu, lebih berat. Semakin tinggi akalnya, semakin pintar, semakin ringan kerja fisiknya. Kan kita kalau belajar es semua kan,
SD, SMP, SMA, S1, S2, S3. Ya. Tambah pengetahuan tambahan, skill juga S, kemampuan. Ya. Coba S-nya kalau golongan pertama, ya, kerja fisiknya berat. Semakin nambah S1, S2, S3, daftar ngajukan untuk bekerja. Sampai di mana belajarnya? S2. Wah, salarinya bagus, gajinya bagus, tempat kerjanya bagus dan sebagainya. Tapi kalau di sininya menunya salah, maka perintah-perintah datang lewat nafsu. Walaupun di sini pintar sampai gelarnya tinggi, sampai doktor atau gelar mengajar sebagai pengajar profesor, tapi sumbernya dari nafsu, maka ilmu yang sudah tinggi itu hanya untuk melayani nafsu dan merusak fungsi fisik. Ini yang menyebabkan orang pintar itu berbuat kriminal, karena rusak di sininya. Apa komen Nabi dalam hal ini? Yang ngaji Al-Arba'in, lihat hadis yang nomor 6 itu. Ala wa inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahyal qalbu. Ketahuilah dalam jiwa kita ada satu inti, dalam diri manusia ada inti. Kalau inti ini bagus, bagus semua fungsi fisiknya. Kalau jelek, jelek semua fungsi fisiknya. Ala wahyal qalbu, itulah qalbu. Di dalam qalbu ada nafas. Nah, sedangkan yang mengendalikan qalbu ini, yang mengendalikan nafas ini siapa? Allah. Makanya kita sering berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana 'alal iman. Tuh. Ya Allah yang mengendalikan jiwaku, jadikan hatiku, jiwaku konsisten pada keimanan padamu. Tuh. Pada tuntutan agamamu, tuntunan syariatmu. Qalbu. Nah, supaya kita bisa konsisten, Allah turunkan menu jiwa untuk dipelajari. Jawaban doa kita tadi itu, ini supaya hatimu bisa cenderung konsisten pada kebaikan, supaya jiwamu sehat, diantarkanlah menunya. Karena menu ini urusan jiwa, urusan roh. Roh itu karena sumbernya langsung dari Allah, menunya pun Allah siapkan langsung. Al-Isra ayat 85. Wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Ya, urusan akal kita bisa pelajari. Oh, ini belajarnya, materinya dari TK, dari SD secara gradual, SMP, SMA, menguat pengetahuannya. Materi fisik kita bisa racik, bikin menu ini, menu itu. Orang Indonesia paling pakar. Di Mesir pala ikan dibuang, sama orang Indonesia dibumbuin. Apa aja, jeroan, orang mana ada orang luar makan jeroan, sama kita tuh diulik, ada aja jadi itu. Ya, tapi menu jiwa nggak ada. Coba cari ke pasar tuh, mencari menu hati, nggak ada. Ya. Apa yang dibutuhkan jiwa kita supaya nggak gelisah? Bagaimana hati supaya tidak iri, supaya tidak dendam, supaya tidak dengki, mengendalikan amarah, meningkatkan semangat untuk berbuat baik? Apa nutrisinya itu? Kalau tidak tahu itu, maka cenderung hatinya sakit nanti, jiwanya sakit. Kalau sudah sakit, akalnya pasti sakit. Kalau akal sakit, fisiknya pun pasti sakit. Nah, ketika Anda memilih guru fisik itu begitu selektif, guru olahraga harus selektif. Main gym aja ada gurunya sekarang, ada trainernya. Masuk sekolah Anda pilih-pilih sekolah umum yang kualifikasi gurunya bagus. Untuk yang akal Anda begitu serius, untuk yang fisik Anda begitu serius. Mengapa untuk memilih guru jiwa kita tidak serius? Maka kalau sudah ada kandidat, kata para ulama di sini, wa yastakhirallaha, istikharah. Di antara adab ya, di antara adabnya istikharah, memohon petunjuk kepada Allah sang pemilik jiwa kita itu untuk memberikan sinyal kepada kita bahwa ini guru cocok nih, benar. Ini rangkaian apa? Adab. Nah, nanti apa yang telah kita lekatkan kecenderungan kepada sosok itu nanti ditolong oleh Allah Subhanahu